Baik, terima kasih pimpinan rapat dan seluruh anggota Komite 3 DPD RI atas masukan, saran, dan juga pertanyaannya. Kami mencoba untuk mengakomodir. Yang pertama, dari Ibu Aji Mirni menyampaikan bahwa ketika terjadi penangkapan biasanya sebagian ada yang pecandu. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum, ya, aparat yang menangkap. Bagaimana tindakan BNN dalam hal ini? Eh, Tentunya dalam hal menangani pecandu, kita mengedepankan yang namanya TAT. Ya. Tim TAT ini adalah tim asesmen terpadu yang eh, terdiri dari tim medis, yaitu dari BNN Republik Indonesia dan dari Polda setempat. Kemudian dari tim hukumnya adalah dari kita, PNN, kemudian dari Polri dan juga Jaksa. Nah, di dalam tim ini, tim asesmen ini tentunya akan menentukan bahwa penyalahguna ini tergolong ringan, sedang atau berat. Sehingga dapat ditentukan proses selanjutnya itu rehabilitasi baik yang ringan, sedang dan berat. Tentunya ini terapinya akan berbeda. Nah, kemudian kita juga tidak menaifkan apabila ada anggota kita misalnya yang melakukan pelanggaran, ya, katakanlah oknum di lapangan. Di BNN ini kita ada tim Itwasriksus, ya. Jadi Inspektorat Pengawas Pemeriksa Kusut, Itwasriksus. Ya, kebetulan Bapak Irtamanya ada di samping saya ini, Inspektur Jenderal Diki, ya, yang senantiasa bertugas mengawasi kinerja dan juga anggota, termasuk juga pelanggaran yang mungkin ya kerap kali terjadi baik di BNN RI maupun di daerah-daerah. Dan tentunya ada beberapa hal, beberapa tahap yang dilakukan. Ya, apabila dilihat pelanggarannya ini terkait dengan etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat maupun etika terhadap sesama pegawai, tentunya ini juga disesuaikan dengan hukuman terhadap pegawai yang dapat dikategorikan sesuai yang tadi, berbagai etika tersebut. Jadi kita sangat serius menangani ini, ya, dan kita menjangkau sampai ke wilayah-wilayah, ya, karena BNN tidak hanya di pusat tapi juga ada di daerah-daerah. Kemudian bagaimana mencegah anak sekolah atau kuliah yang baru mencoba-coba agar tidak menjadi pecandu. Tentunya kita BNN Republik Indonesia dan juga BNN yang di wilayah baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota, kita semangatnya sama. Yang kita kedepankan adalah upaya pencegahan, Bapak Ibu semua. Upaya-upaya edukasi yang kita lakukan selama ini, kita tidak sendiri, kita bekerja sama dengan segenap stakeholder, dengan kementerian terkait, dengan elemen masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuda, untuk mengglorifikasi, menyampaikan pesan-pesan, bagaimana bahaya narkoba, bagaimana dampak yang dapat terjadi di masa sekarang maupun yang akan datang. Ini kita tidak kurang-kurang. Dan kita di BNN ini tidak hanya mengedepankan penindakan atau pemberantasan saja, tapi justru kita sangat concern terhadap upaya-upaya pencegahan. Apalagi di masa kami sebagai kepala BNN yang kebetulan baru 2 minggu ini, kami sangat concern di upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Ya, dengan anggaran yang mungkin tadi disampaikan oleh Bapak sekalian, tampaknya memang perlu penguatan. Kami pun kemarin di rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI kami sudah sampaikan yang intinya ya kami perlu dukungan. Karena sebagaimana narkoba ini menjadi asta cita Bapak Presiden, tentunya kita juga menyadari dengan data yang ada bahwa
penyalahguna narkoba dari data BRIN tahun 2023 sudah hampir mencapai 3,3 juta. Tentunya ini tidak bisa dilakukan penanganan secara parsial, ya, dan tidak bisa hanya kita BNN, ya, dan juga mungkin Polri. Tapi masalah narkoba ini harus ditangani secara kolaboratif. Kita harus bekerja sama, bergandengan tangan dengan kuat. Ya. Kami pun juga dengan segala daya upaya yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian juga tentunya dengan terobosan-terobosan, program-program yang terkini, ya, baik itu yang tadi saya sampaikan, ya, melalui rehabilitasi keliling, kemudian juga terkait dengan kegiatan berbasis masyarakat, ya, IBM, ini terus kita lakukan. Dan yang paling penting di Deputi Pencegahan ini, ya, yang kebetulan juga dipimpin oleh Inspektur Jenderal, kebetulan sedang sakit, ya, tidak hadir di sini. Jadi pencegahan sendiri ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 2 juga, Bu. Jadi ini memang betul-betul kita sangat concern di sini, ya, karena inilah hulunya ada di sini, ya, di pencegahan ini. Bagaimana kita menguatkan ini dengan upaya-upaya yang kita bangun selama ini, ya, ini kita tidak akan lelah, dan ke depan pun tadi sebagaimana disampaikan, kita akan menguatkan kerjasama kita dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan. Kita sangat berharap kurikulum khusus narkotika dan obat-obatan terlarang ini bisa masuk di dalam salah satu atau kurikulum khusus di pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA dan kuliah. Atau paling tidak bisa menjadi salah satu materi tambahan, ya, atau apa namanya istilahnya, ekstrakurikuler, tapi di bidang edukasi tentang narkotika, ya, karena saya juga merasakan di bangku SD gitu kan, SMP kita melewati, itu sangat kurang sekali. Kalau kita sedikit membandingkan di negara luar sana, untuk sex education aja itu dari tingkat dini itu sudah disampaikan, ya. Apa sih tujuannya? Pasti kan ingin memberikan pembelajaran supaya anak-anak kita tidak salah, ya kan, terkait dengan masalah pendidikan seks misalnya gitu. Nah ini apalagi narkotika ini kita lihat sudah di mana-mana, Bu. Kalau dulu mungkin narkoba itu dikenalnya di perkotaan, sekarang narkotika itu sudah menjalar kemana-mana, di desa-desa, bahkan di pesisir-pesisir. Itu kita sangat prihatin. Saya pun pernah jadi Kapolda Banten, pernah jadi Kapolres juga di daerah di Jawa Barat, ya, semuanya hampir kurang lebihnya sama, ya. Bahkan tadi disampaikan juga di tingkat sekolah dasar pun sudah mulai dimasuki dengan permen yang tanpa disadari dikonsumsi oleh anak-anak kita, kemudian akhirnya bisa terjadi addicted, ketergantungan, ya. Dan pola pengedar, pola bandar itu di mana-mana sama. Bagaimana caranya marketingnya itu bisa berjalan? 1 kali, 2 kali dikasih gratis, Bu. 3 kali udah mulai addicted deh, mulai nyari. Nah di sini masuk itu barang istilahnya. Berarti berhasil. Ini modus-modus yang kerap kali terjadi. Belum lagi yang ditawari oleh teman, wah asik nih, cobain, ya. Ternyata mulai menimbulkan rasa nikmat, rasa ketergantungan, baik itu yang jenisnya ganja, ada Inex, ada sabu, ya, tergantung apa ininya. Bahkan ibu-ibu pun
Itu banyak yang ketergantungan karena pengen diet misalnya gitu kan. Pakai sabu biar nggak pengen makan. Nah itu contoh aja. Jadi ada Bu, di tempat rehab kita nih kebetulan ada deputi rehabilitasi, nanti bisa menambahkan juga. Jadi pasien kita itu atau klien kita itu juga ada ibu-ibu yang kalau kita gali tuh tujuannya sebenarnya pengen diet gitu. Ya, pengen diet cuman caranya nahan makan dengan nyabu gitu. Itu ada ya, sampai sebegitunya. Jadi backgroundnya macam-macam Bu. Ya bahkan juga kayak di pesisir pantai nelayan ya. Di daerah pertambangan itu kita juga dapat masukan dari para kepala BNNP. Itu banyak yang mengkonsumsi narkotika karena butuh extra ordinary untuk biar nggak lelah dia di dunia tambang, di dunia pelayaran atau di nelayan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana strategi memutus peredaran dan penggunaan yang masuk ke kalangan anak-anak. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak hanya mengedepankan upaya penindakan, tapi kita bagaimana melakukan pencegahan dengan edukasi yang kita lakukan. Mungkin kita perlu kuatkan lagi dengan kita bekerja sama nantinya dengan kementerian terkait, Kementerian Pendidikan. Ini harus kita lakukan ya, mengingat angka narkoba di Indonesia sudah sangat tinggi, kita sudah harus lebih menguatkan lagi Bu, dan mohon dukungannya ini. Kemudian tentunya upaya pencegahan juga tidak cukup, kita juga mengedepankan upaya penindakan, ya, baik itu terhadap bandar-bandar berskala kecil, ya, maupun berskala besar, ya, tergantung bobotnya. BNN tentunya ya targetnya adalah pengedar atau bandar yang berskala besar, ya, dari sisi pemberantasan. Ya begitu juga di BNNP, ya, skalanya diharapkan bisa cukup besar di daerah-daerah. Kita tahu, ya, dan mudah-mudahan rekan-rekan kita, para kepala badan narkotika di provinsi ini juga sudah bisa memetakan. Dan dari berbagai pengungkapan yang kita lakukan, ini juga dengan berbagai modus. Begitu juga sekarang yang di BNK, kita ada BNK sekarang Bu, BNNK. Ini di kota dan kabupaten, ya. Kita juga akan perkuat ini, ya. Ke depan di bawah kepemimpinan saya, BNK ini juga akan kita berdayakan. Mungkin tidak semuanya, karena mengingat juga anggaran, tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih diperkuat lagi anggaran kita, sehingga bisa seluruhnya, sampai menyentuh ke BNNK tingkat kota kabupaten yang di ujung-ujung istilahnya. Ya, karena potensi penyalahgunaan narkoba itu tidak memandang wilayah. Ya, ya, cuma memang dari data yang kita miliki, itu yang tertinggi itu saat ini ada di Sumatera Utara, Bu. Di Medan. Ya. Kemudian juga termasuk di Riau, Batam, ya, termasuk di DKI Jakarta, ya, Jawa Barat, Jawa Timur. Ya. Kemudian tentunya kita juga akan menguatkan, ya, akan menambah, ya, rehabilitasi yang kita pandang perlu. Tentunya ini juga skala prioritas, ya. Tidak mungkin langsung brek-brek, tapi kita coba lihat dari data yang jumlah penyalahgunaannya ini tertinggi, ya kita akan prioritaskan. Seperti di Medan, sekarang sudah ada di daerah Deli Serdang. Ini sekarang baru di 80 tempat tidur ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita tambah lagi di sana. Ya. Kemudian juga di daerah-daerah lain termasuk di Kalimantan Barat, di Banten, ya. Itu belum ada malah untuk yang dari pemerintah. Nah, ini juga menjadi prioritas kita. Prioritas mana yang paling urgent untuk menjadi sasaran
tentunya adalah anak-anak muda, remaja. Karena usia remaja ini adalah usia yang paling rentan. Yang namanya sifat remaja itu kan selalu ingin tahu, ya. Keinginan tahunya itu sangat tinggi, ya. Baik itu dalam hal ya, ilmu pengetahuan, termasuk juga hal-hal yang menyimpang. Anak-anak itu kan suka dengan kebaruan-kebaruan dan tantangan gitu ya. Nah, termasuk hal-hal yang menyimpang pun ya kadang ada pengaruh dari lingkungan, sudah pasti. Tidak semua di dalam lingkungan pergaulan atau di kelas itu semuanya sehat ya, tapi pasti ada satu dua anak yang influence, yang mempengaruhi. Nah, dari situ. Nah, jadi kalau kita tanya prioritas, sudah pasti anak-anak muda kita yang menjadi prioritas utama. Karena anak muda kita ini adalah generasi penerus bangsa yang harus kita jaga, kita selamatkan. Nah, ini. Strategi BNN untuk meningkatkan asesmen di Indonesia, termasuk standarisasi dan peningkatan kemampuan petugasnya, agar yang ditangkap dapat direhabilitasi dan ditindak pidana. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kita ada TAT. Nah, TAT ini tentunya tadi saya juga sudah jelaskan bahwa ada tim medis dan tim hukum. Nah, kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim. Kami juga ke depan berharap dari hasil tim TAT ini bukan hanya sekedar rekomendasi, tapi bisa diperkuat dengan sebuah produk, yaitu surat keputusan. Ya, Bang. Nah, ini tentunya perlu tim tank atau koordinasi ya, Pokja yang lebih mendalam. Nah, paling tidak kita perkuat dulu dengan peraturan bersama. Ya. Yang ini nanti kita akan duduk ya dengan 7 kementerian terkait ya, termasuk kita BNN. Ya. Sehingga masalah TAT ini betul-betul bisa menjadi produk yang menguatkan, dan kedepannya kita juga ada program nanti namanya digitalisasi TAT ya. Ya, nanti di dalam comment center kita itu nanti ada salah satunya adalah TAT digitalisasi, sehingga TAT ini betul-betul bisa menjadi pegangan, menjadi sebuah keputusan yang bukan hanya sekedar rekomendasi tapi wajib. Jadi tidak ada ruang di situ. Ya, harapan kita tidak ada ruang lagi istilahnya yang harusnya dirawat inap gitu kan, tapi malah dilakukan misalnya dirawat jalan, misalnya seperti itu. Ini kan masih ada terjadi seperti itu. Yang seharusnya klien ini dirawat inap tapi rekomendasinya tidak diikuti. Ya. Nah, begitu juga rehabilitasi swasta yang harus betul-betul proper, ya, memiliki izin yang lengkap gitu ya, dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi secara profesional. Ya. Jangan sampai klien atau pencintas narkoba ini masuk di dalam rehabilitasi tapi ya tidak ditangani dengan maksimal, akhirnya kembali lagi, sehingga angka penyalahguna narkoba terus meningkat. Padahal harapan kita tentunya dengan program rehabilitasi yang bisa kita perkuat ini, angka penyalahguna di Indonesia bisa semakin menurun menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai dengan harapan Bapak Presiden.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri maupun BNN yang berurusan dengan aparat menjadi rendah, perlu diselesaikan dengan adanya aparat yang berintegritas. Terima kasih masukannya Pak Ustadz Dr. Haji Dedi Iskandar. Ini menjadi semangat kami untuk bisa lebih menguatkan SDM kita, terutama di BNN, ya, dengan mengedepankan ya tentunya penilaian baik secara spesifik maupun secara generik terhadap para kepala, ya, baik di tingkat BNN, di tingkat provinsi maupun di kota-kota dan kabupaten. Dan kita juga akan memberikan reward pastinya kepada anggota-anggota kita yang berprestasi, dan sebaliknya anggota-anggota yang melakukan pelanggaran pasti kita akan juga tindak dan kita proses. Di lapangan masih ada APH yang bekerja sama dalam peredaran. Ya, ini tentunya juga menjadi bagian dari tugas kami sebagai kepala BNN yang baru untuk bisa melakukan upaya-upaya penguatan SDM agar tidak ada lagi istilah oknum, ya, atau pegawai atau anggota yang melakukan kenakalan atau main mata, ya, dengan pelaku-pelaku pengedar narkoba, ya. Kita sangat-sangat concern terhadap ini, ya. Dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Ya. Adapun kalau masih ada yang seperti itu, ya, bisa dilaporkan ke kami atau ke inspektorat yang ada di BNN, yang pastinya kita akan proses dan kita tindak tegas. Anggaran BNN rendah, ya betul, memang kami berupaya ya dengan anggaran yang ada, tapi kami juga berupaya untuk dapat didukung, ya seperti tadi yang saya sampaikan di dalam kesempatan kemarin RDP dengan Komisi 3, dan dalam kesempatan ini juga kami mohon dukungannya kepada Bapak Ibu semua agar kita bisa diperkuat lagi anggaran kita, sehingga concern saya, ya, selain upaya pencegahan dan pemberantasan, yaitu penguatan di bidang rehabilitasi. Ya. Karena dengan rehab yang kuat, profesional, ya kita yakinkan para penyalahguna ini bisa menurun. Begitu juga kami akan bekerja sama dengan Kementerian IMIPAS, karena juga tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua bahwa di lapas ini juga menjadi pemantauan kita juga, ya. Karena ada istilah masuk jadi pemakai, keluar jadi pengedar, atau masuk jadi pengedar kecil, keluar menjadi bandar besar. Nah, ini ironi-ironi yang seperti ini harus kita pangkas, kita kikis. Ya, tentunya ini juga butuh kolaborasi, ya, antara kita BNN dengan kementerian terkait. Ya, karena kita tidak menutup mata juga di dalam situ kerap kali terjadi praktek-praktek yang sangat memprihatinkan. Dan tentunya dukungan pemerintah daerah dalam program P4GN ini kami juga berharap bisa lebih optimal sebagai upaya untuk mendorong kolaborasi BNN dengan pemerintah daerah di dalam rangka pelaksanaan program P4GN. Ini sudah diwadahi sebenarnya di Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang RAN P4GN tahun 2020 sampai dengan 2024, di mana di dalamnya ada aksi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba. Nah, ini untuk mendorong adanya peran dari kementerian serta Pemda untuk mendorong pelaksanaan program P4GN.
Namun memang untuk run di periode 2025-2029 saat ini regulasinya masih dalam proses penyusunan, tapi sudah ada di Kementerian Sekretaris Negara. Ini ada saran total 10 kabupaten dari Bu Destita. Baru ada 2 BNK dapat dipertimbangkan untuk menambah kantor di Provinsi Bengkulu ya Bu ya. Baik, ini sebagai masukan kita. Kemudian penempatan mobil railing dapat difokuskan pada daerah yang belum banyak terjangkau BNN. Nah ini juga jadi masukan kita, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita perbanyak mobil rehabilitasi keliling ini. Ini pun juga termasuk baru, jadi masih dalam proses running lah ya. Sudah running tapi masih baru. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi upaya rehabilitasi yang lebih menyentuh karena bisa keliling. Ini sementara ini baru 10 unit Bu, baru 10 unit. Ya pastinya kita prioritaskan ke daerah-daerah yang dari data kita cukup tinggi, tapi nanti pasti akan kita jangkau ke daerah-daerah lain, termasuk Bengkulu. Banyak kasus penyelundupan di lapas Bengkulu, ya ini tadi yang saya sampaikan, ini kita tidak menaifkan ini, kita perlu kerjasama karena kalau sudah masuk di ranah sana itu kan sudah bukan kewenangan kita, tapi kita harus kerjasama. Karena masuk ke situ juga dulu waktu saya Kapolres Bogor itu nggak gampang. Kita masuk baru mau istilahnya assalamualaikum udah bubar semua. Gitu kan? Karena jeda waktu untuk minta izin aja udah berapa menit. Kita keluarkan surat perintah masuk di dalam ya mohon maaf. Mereka udah macem. Barang udah dibuang semua. Kita masuk udah nggak nemuin apa-apa. Nah, mereka udah paham CB-nya gimana caranya kalau petugas mau meriksa tuh udah tahu. Nah, ini tentunya juga menjadi kendala kita. Tapi kita tidak kecil hati. Ya ini perlu penguatan. Karena ya termasuk kayak kampung narkoba. Ya, saya di Jakarta Barat dulu sebagai Kasat Serse, kebetulan waktu itu targetnya bukan narkoba, karena waktu itu kan banyak juga judi-judi. Nah kita ajak tuh Kasat Narkoba masuk ke sana, luar biasa. Ya, pada pakai CCTV semua itu rumah-rumah bandarnya Bu. Saya bilang sama Kasat Narkobanya, kamu masukin tuh yang pakai CCTV pasti itu bandar. Karena kan rumah-rumahnya kalau di kampung Ambon itu ya nggak besar-besar amat gitu, kecil-kecil, tapi rapi, ya. Tapi CCTV ada di mana-mana. Betul, begitu didobrak isinya ya ada sabu, ganja, ada timbangannya lengkap. Nah, itu. Begitu juga kampung-kampung narkoba yang ada di daerah-daerah dengan berbagai modus, ya. Tapi pada prinsipnya hampir sama, kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau kita lihat di Medan luar biasa. Terkait rencana Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, ini sedang dalam pembahasan di panitia antar kementerian atau PAK dan sudah mengakomodir konsep rehabilitasi yang berkelanjutan. Nah, sebagaimana konsep rehabilitasi yang dijalankan oleh BNN dalam RUU terkait rehabilitasi merupakan langkah yang maju nih dalam RUU atau draft RUU saat ini. Sedangkan pengguna di bawah ambang batas tidak dilakukan pemidanaan, tapi langsung dilakukan rehabilitasi. Akan tetapi kalau terkait jaringan akan dilakukan pemidanaan dan rehabilitasinya dilakukan di dalam lapas. Nah ini. Nah konsep rehabilitasi di kita di BNN adalah rehabilitasi yang berkelanjutan. Jadi penanganan rehabilitasi BNN itu komprehensif, baik secara medis maupun secara sosial. Bagaimana komitmen calon pejabat daerah dalam penanganan narkoba? Perlu ada kebijakan politik BNN, sehingga daerah dapat berkomitmen dalam penganggaran dan penanganan narkoba di daerah.
Kami sangat setuju. Kita dengan program kita yaitu Desa Bersinar. Desa bersih narkoba. Kita memulai dari desa, Bu. Ya. Kenapa kita mulai dari desa? Karena ujung tombak paling bawah kehidupan masyarakat kita ada di desa. Di desa itu perangkatnya cukup besar, ada RT, RW, belum petugas PKK dan sebagainya. Ya, termasuk kepala desanya sendiri. Kita berharap dari desa ini bisa menjadi percontohan ya untuk menyemangati para pejabat lainnya sampai ke tingkat atas. Dan kita sangat sepakat dan sangat setuju. Pejabat yang ingin menjabat itu minimal harus menjadi contoh clear narkoba. Makanya begitu saya menjadi kepala BNN, yang saya periksa, saya tes urin adalah eselon 1 dan eselon 2. Jadi ini eselon 1 dan eselon 2 yang hadir di sini insya Allah sudah clear semua ya, betul kan? Kita memulai dari kita, Pak. Begitu juga kita berharap Bapak Ibu yang terhormat bisa memberikan contoh juga. Ya, dari mulai DPD, DPR RI. Nggak susah kok, Bu. Kalau Ibu berkenan kita siapkan tesnya. Ini luar biasa pasti efeknya. Wah, itu betul, sangat setuju. Begitu juga nanti para kepala-kepala BNNP dan daerah akan kami lakukan pemeriksaan juga sama tes urin. Jadi kalau ada yang ternyata positif, ya pasti akan kita proses, kita akan tindak. Ya, bahkan sampai kita nonaktifkan sebagai pejabat karena ya artinya tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, kita juga berharap tidak hanya sampai di desa, tapi juga target kita adalah sekolah bersinar. Sekolah bersih narkoba. Lingkungan kantor bersinar. Bersih narkoba. Gitu kan. Nah, jadi Indonesia Emas 2045 dari mulai tingkat desa, sekolah, kampus, lingkungan kantor, dan semua kementerian bersih narkoba. Itu harapan kita, cita-cita luhur kita itu. Karena kita bisa membayangkan bagaimana bangsa kita ke depan, generasi muda kita kalau nauzubillah min zalik, anak-anak kita menjadi korban atau bagian dari penyalahguna narkoba. Gimana enggak otaknya bisa berpikir dengan baik dan cerdas. Nah, salah satu pengobatan atau rehabilitasi di tempat kita di BNN itu juga dengan memberikan terapi di otaknya. Ya, karena orang yang narkoba itu dalam waktu yang apalagi kurun waktu yang cukup lama sudah pasti selain fisiknya yang rusak, psikisnya rusak, ya otaknya juga rusak. Makanya di dalam rehab kalau nanti Bapak Ibu berkesempatan ke balai rehabilitasi kita, itu alhamdulillah sudah sangat lengkap. Baik secara medis, secara fisik, secara spiritual, ya. Jadi juga digodok di masjid, di gereja-gereja yang ada di dalam sana, secara agama, secara spiritual, termasuk juga secara medisnya. Ya ini dari Bapak atau Ibu? Oh, Bapak Haji Jelita Donang. Oh, Pak Wakil Ketua. Ya, kita akan bekerja sama Pak dengan kementerian terkait, baik Kementerian Pendidikan dan Agama, insya Allah ke depan, dan juga kementerian lainnya, termasuk juga kemarin kita sudah ke BIN juga, kemarin kita juga sudah ke Menko Polkam, kita matur untuk minta dukungan. Itu juga mungkin nanti secara bertahap saya juga akan courtesy call dengan pimpinan-pimpinan kementerian lainnya, Kementerian Dalam Negeri, agar kita berharap dana di pemerintah daerah bisa mendukung kita. Kemudian juga dengan Kepala Staf Angkatan Laut misalnya, karena
masuknya peredaran narkoba itu sangat banyak atau kerap kali terjadi dari wilayah pesisir pantai dari laut. Nah, terkait dengan penyidik BNN, ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi penyidik yang dapat secara langsung menangani perkara tidak tergantung pada penyidik Polri. Hanya saja dalam RUU KUHP yang sedang dibahas oleh kita, penyidik BNN tidak merupakan penyidik tertentu yang dikecualikan, seperti halnya penyidik KPK, Kejaksaan, dan TNI AL. Sehingga ke depan akan bergantung tentunya pada koordinasi dengan penyidik Polri. Tahun 2023 ranking di Sumbar tadi siapa yang nanya? Oh, Bapak. Itu ranking 6, Pak. Lumayan tinggi juga, Pak. Iya. Iya. Jadi ternyata daerah-daerah yang agamis itu justru agak tinggi. Insya Allah. Kalau tidak yang sekarang, mudah-mudahan yang berikut. Ya. Tapi semua provinsi pun insya Allah bisa kita akomodir. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kami mohon dukungannya. Karena kembali lagi, ya tentunya ini terkait dengan anggaran dan sebagainya. Nah, sedikit saya mengulas daerah yang agamis. Kenapa kok tinggi gitu kan? Saya pernah tugas di Banten kemarin sebagai Kapolda. Itu kampung saya, benar saya orang Banten. Itu justru penyalahguna tertinggi itu ada di Pandeglang. Agak aneh dan agak memprihatinkan. Jadi rupanya di daerah-daerah yang justru spiritualnya tinggi, ini kan ya mungkin lebih tokoh-tokoh agama dan sebagainya, ini kan sangat pengaruhnya sangat kuat. Nah, balik lagi ke sifat remaja. Anak remaja ini kan selalu ingin tahu, ya kan? Dia penasaran dengan hal-hal yang ya termasuk hal-hal yang menyimpang, ya narkoba, termasuk seks bebas. Nah, sehingga ini kerap kali dilakukan anak-anak kita secara underground, ya, di bawah permukaan. Tahu-taunya HIV tertinggi di Pandeglang. Mulus dada juga saya sebagai Kapolda asli Pandeglang gitu kan. Wah, sedih lihat seperti itu. Nah, ini contoh saja. Begitu juga Sumatera Barat. Ini kan daerah yang agamis ya, Pak. Aceh. Nah, ini kalau nggak kuat pengawasan dari keluarga, karena narkoba ini semua yang diperkuat bukan hanya lingkungannya, tapi dari lingkungan kita yang paling depan, yang paling kecil, yaitu keluarga. Kita selalu gembar-gembor keluar, wah polisi yang disalahkan, ya kan, wah BNN, ya bukan berarti ini. Tapi yang paling penting itu justru sebenarnya adalah di orang tua, di keluarga. Itu yang harus extraordinary. Gitu. Kita nggak kurang-kurang kok memberikan pemahaman, edukasi, baik itu di masjid, baik itu di lingkungan sekolah, ya, Polri dan kita BNN turun di seluruh Indonesia. Kita sampaikan bahwa ciri-ciri fisik saja deh, ya orang yang ketergantungan narkoba tuh udah kelihatan kok. Gitu. Masa sih orang tua nggak tahu gitu kan? Rambut acak-acakan, mata merah, mulut komat kamit, tidur kebalik. Jadi kalau, nah beda kalau komat kamitnya beda Pak, agak meong-meong Pak. Kalau zikir kan dia teratur. Nah, tapi kalau ini kan gini Pak, kanan Pak. Nah itu Pak. Jadi kalau komat kamit Pak, anak-anak, saudara, keluarga, teman, nah itu udah patut ya Pak ya, patut dicurigai. Karena fisik itu udah kelihatan, gitu kan? Belum lagi, ya mohon maaf ya, bau badan, ya nggak pernah mandi Pak. Lah ya karena orang kalau narkoba itu kan pasti dia malas mandinya Pak, karena dia kan kurang tidur, gitu kan? Dunia kebalik, siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, itu dari fisik, belum dari psikis. Psikis ini kan juga bisa diamati gitu ya, bisa diamati. Yang emosian,
atau males di kamar terus, nggak keluar-keluar. Padahal sudah harusnya jamnya jam kerja, jam sekolah, dia nggak mau sekolah. Nah, ini tanda-tanda. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa menggelorakan semuanya dari tingkat keluarga ini nih, orang tua untuk lebih aware, lebih concern terhadap masalah ini, ya, harusnya anak-anak kita ini tidak lebih jauh lagi. Kemudian juga pengawasan. Orang tua kita ini, orang tua kan kadang terlalu sayang gitu, bentuk kesayangan sama anak ini, ya bisa dibilang cuek gitu ya. Padahal anaknya sudah fisiknya kelihatan, psikisnya udah mulai berubah. Apalagi pola hidupnya, lifestyle-nya. Misalnya motornya sudah mulai ditrondolin, itu juga udah ciri-ciri Pak, Bu. Motor yang original diganti ininya. Itu juga salah satu, karena berapa kali saya tangkap gitu ya, pelaku trek-trekan liar, begitu di tes urin, narkoba. Jadi larinya macam-macam Pak. Begitu juga yang tawuran antar kelompok. Begitu kita tes urin, benar ternyata menggunakan, mengkonsumsi. Gitu. Ya, tidak hanya narkotika, tapi juga obat-obatan keras yang terlarang. Ya, dalam artian obat-obatan yang harusnya menggunakan resep dokter dikonsumsi secara gila-gilaan, secara overdosis. Yang harusnya mungkin itu obat untuk penenang, kayak misalnya tramadol lah saya sebut aja, dengan Heximer. Ini kan jelas obat untuk penenang, ya. Tapi dipakai, digunakan, salah gunakan oleh anak-anak kita, ya kan, supaya berani, ya, hilang rasa takutnya. Ya, mulai zaman sekarang kan gitu Bu, tawuran itu nggak kayak zaman dulu, ketemu di jalan tawuran. Kalau sekarang janjian Bu, tawuran itu pakai WA. Ketemu jam 11 ya di terowongan Cipayung. Datang tuh. Pakai tramadol, Heximer, minimal itu. Ban yang gampang lagi, ada yang pakai Aibon. Aibon, bensin, biar fly, biar berani. Nah, kalau tramadol ditelannya 1 biji, 2 biji, reaksinya masih normal. Tapi kalau ditelan 5 biji, 10 biji Bu, nah itulah yang akhirnya terjadi. Kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh anak-anak kita, bahkan cenderung sadis. Bahkan tidak hanya tawuran antar geng, trek-trekan liar, tapi bahkan ada yang melakukan pencurian dengan kekerasan, curas, perampokan. Karena distimulasi oleh, ya itu tadi, keberanian yang tidak wajar tadi. Nah, ini yang sangat-sangat kita ngelus dada, ya. Tapi ini yang saya temukan di kala ya, waktu kami di wilayah hampir sama. Kami pernah tugas di Jakarta, di Jawa Barat pernah, di Banten pernah, mostly hampir sama. Kerjasama BNN dengan Kementerian Agama, kemudian olahraga, dalam rangka pelaksanaan program P4GN khususnya pencegahan untuk target grup generasi muda dilakukan oleh BNN melalui strategi pelatihan soft skill pada guru BK di sekolah, SMP, SMA. Di samping itu juga ada program remaja teman sebaya melalui pendekatan peer educator, merekrut remaja sebagai relawan untuk bisa mengajak teman-teman sebayanya untuk menjauhi narkoba. Dalam hal pendekatan religi, BNN juga mengajak tokoh masyarakat dan ulama untuk ikut kampanye publik anti narkoba. Nah, seperti yang dilakukan oleh wilayah Jawa Timur. Nah, dalam hal mendorong kerjasama dengan kementerian lembaga dan Pemda dilakukan melalui penyusunan rencana aksi nasional P4GN. Nah, kerjasama dengan kementerian dan lembaga serta komponen masyarakat ini dengan Kemenak 3 Maret 2025, kemudian PP Dewan Masjid Indonesia ini tahun 17 April 2025 yang lalu,
Kemudian Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia, PAPDESI, dengan beberapa universitas dan dengan kementerian lembaga. Kemudian kerjasama dengan Basnas terkait pembiayaan pendidikan bagi anak usia sekolah yang tinggal di kawasan rawan peredaran untuk mendapatkan pendidikan setingkat SMP dan SMA pada lembaga pendidikan berbasis agama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti sebelum itu Pak. Iya, siapa Pak? Saya yang kita butuh jawaban juga nih Pak. Di ini barang-barang haram ini, narkoba ini pasokan luar mayoritasnya atau memang produk lokal? Tambahan sedikit, apakah ada ini juga dijadikan tunggangan politik internasional atau luar ke kita? Gitu. Jadi alat komoditi politik hancur generasi kita ini atau gimana ini? Itu saja Pak. Baik. Bahan daripada narkotika ini kan beragam ya Pak. Ada ganja kita kenal. Kalau ganja ini memang sebagian besar dari Aceh kita tahu. Walaupun ada juga ganja yang dari mana Papua Nugini sana itu juga ada. Di Medan juga ada tapi sebagian besar di Aceh. Nah itu kan sebenarnya kalau digunakan untuk hal yang positif ya bisa jadi positif ya sebenarnya ganja ya. Dipakai buat apa kira-kira? Belum ya. Masih. Ya kalau yang lainnya, nah ini sekarang narkotika ini sangat berkembang. Jadi bahannya bisa dari bahan kimia Pak, yang diintraksi begitu luar biasa, sehingga di dunia ini hampir 1.600-an ya. 1.391 itu jenis narkotika dari bahan kimia. Di kita sendiri yang sudah kita teliti itu sekitar 160-an ya. 175 yang sudah teregulasi bahwa itu adalah jenis narkotika. Kemarin kita baru saja melakukan upaya penindakan dan sudah kita lakukan uji lab. Itu ada sekitar 12 yang sudah masuk dalam kategori narkotika. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara narkotika ini bukan saja yang kita lihat ya, bukan saja para bandar narkoba ini mencari artinya untuk ekonomi, tapi tidak menutup kemungkinan, saya katakan tidak menutup kemungkinan, bahwa ini ada upaya membodohi generasi muda kita. Karena dari jalur Golden Triangle ini, Laos, Myanmar, Thailand, itu juga melalui Malaysia masuk ke kita. Jadi tidak menutup kemungkinan Pak, saya sampaikan dalam forum ini, bahwa ada upaya memang ingin sengaja meloloskan narkotika dari jalur tadi Golden Triangle yang melalui Malaysia ke kita, ya kan? Kemudian ditangkap oleh bandar kita, ya selain ekonomi juga ada upaya untuk ini. Makanya ini perlu sebuah upaya bersama yang kuat untuk bisa mencegah masuknya barang-barang ini, ya bukan hanya kita BNN tapi kita juga mengajak segenap stakeholder, itu juga TNI untuk bisa berkolaborasi dengan semangat yang sama memberantas narkoba, yaitu sesuai dengan tadi slogan kita, War on Drugs for Humanity. Kita berperang melawan narkoba untuk kemanusiaan. Terima kasih.